Halo teman-teman, jadi kenalin nama aku Erlin. Nama saya Ivan Stanley. Nah, jadi sekarang kami akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan tema besar itu teknologi dan budaya. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa kami mengambil tema ini. Yang pertama itu kan sekarang itu zaman sudah semakin maju kan teman-teman, yang dimana teknologi juga semakin maju. Benar kan Ivan? Nah, jadi otomatis banyak yang berubah dong dengan apa yang ada di Indonesia atau apa cara berperilaku orang seperti itu, dan itu berpengaruhnya gara-gara adanya perkembangan zaman yaitu teknologi. Menurut kamu gimana sih, Van, tentang perkembangan teknologi ini bagi bangsa Indonesia sebenarnya? Banyak sih perkembangannya, termasuk budayanya sekarang lah. Ditambah kayak banyak teknologi yang campur ikut sering membantu juga dalam budaya gitu. Oh, jadi menurut kamu itu dia gara-gara ada teknologi itu kadang budaya kita jadi dicampuri sama dengan budaya lain gitu. Iya. Menurut kamu itu bagus apa tidak sih? Menurut saya sih tergantung lah pada budayanya sih. Kalau yang campur sama budaya buruk sih, kalau menurut saya kurang sih. Kalau itu kan sekarang nih udah banyak nih berita di mana-mana. Kadang kita bisa lihat di TikTok ataupun di Instagram gitu. Kalau sekarang itu baju kebaya tuh dibikin model-model kayak mengetat tubuh atau lebih pendek gitu. Menurut kamu gimana dengan budaya untuk kebaya itu sekarang ini? Untuk kebaya sekarang sih menurut saya kurang bagus karena dibuat kata mungkin tidak bagus. Karena juga sebenarnya di Indonesia ini kita kan harusnya menerapkan yang dimana di Indonesia juga, dimana budaya Indonesia kita seharusnya bisa melestarikan budaya walaupun adanya teknologi yang masuk ataupun adanya hal-hal dari luar masuk. Menurut kamu gimana untuk perkembangan ini? Saya sih untuk perkembangan ini Semakin baik kah atau semakin buruk kah? saya harus sih semakin baik karena untuk dibantu dengan teknologi juga supaya perkembangan budaya di Indonesia lebih baik aja. Tapi kan sekarang ini memang gimana ya, banyak generasi muda, bukan generasi muda saja, tapi ada banyak yang generasi Z, yang bisa kita bilang generasi Z, yang dimana mereka sudah banyak menggunakan teknologi, dimana mereka sudah banyak menggunakan handphone ataupun tablet yang kita gunakan sekarang ini kan mereka sudah banyak diberi sama orang tua. Menurut kamu apa sih dampak bagi mereka itu, gimana sih dampak bagi anak-anak itu, bagi mereka yang sudah menggunakan teknologi? Dampaknya menimbulkan banyak budaya malas saja sih kalau karena anak-anak di bawah umur itu zaman sekarang asik sendiri gitu. Iya. Dan juga kan umur-umur anak sekarang itu kan mereka juga belum matang untuk pemikirannya, jadi mereka juga belum tahu apa sih yang benar sebenarnya yang harus dilakuin atau apa sih yang salah yang sebenarnya yang boleh atau yang tidak boleh dilakuin. Terus aku kan ada baca berita, aku ada ngirim link YouTube sama kamu. Nah itu dia bilang kalau perkembangan teknologi itu tidak masalah dengan budaya yang ada, karena dari apa yang kita lihat di video itu bahwa kalau adanya teknologi ini mereka bisa membuat budaya yang ada di Indonesia lebih berkembang lagi, membuat budaya yang ada di Indonesia itu lebih dikenal banyak orang. Tetapi setahu aku dengan ada teknologi ini malah membuat banyak masalah, yang dimana adanya perusakan pada budaya asli Indonesia, adanya yang membuat budaya Indonesia menjadi luntur. Menurut kamu gimana dengan adanya teknologi itu? Budaya Indonesia kan kayak keragaman, tradisi ada dan nilai-nilai gitulah. Namun dengan perkembangan teknologi, budaya ini mengalami transformasi signifikan. Di satu sisi teknologi mempermudah pelestarian budaya dan digitalisasi memungkinkan akses lebih luas terhadap
apa namanya itu, informasi dan tradisi serta kesadaran akan kekayaannya. Terus di sisi lain juga menimbulkan dampak buruk kayak erosi nilai-nilai tradisional akibat pengaruh budaya global gitu. Jadi dia juga berpengaruh bagi ke dunia luar juga ya dengan adanya teknologi ini. Kira-kira kamu ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan di pikiran kamu tentang teknologi dengan budaya ini? Kayak apa sih sebenarnya yang terjadi, kayak atau ada nggak cara penyelesaiannya gitu? Kira-kira kamu ada pertanyaan nggak? Soalnya kan sekarang itu gimana ya, semua sudah semakin maju, semua sudah menggunakan teknologi ya, dan juga hampir semua orang bergantung pada teknologi. Sampai kita juga mendapat berita, kita bisa mendapatkan segala informasi juga dari teknologi. Pasti dampak globalisasi teknologi terhadap keragaman budaya. Dampak globalisasi Teknologi terhadap keberagaman budaya. keberagaman budaya sebenarnya nggak jauh-jauh dari apa yang udah aku bilang, dan dimana kalau sebenarnya teknologi itu baik tapi kadang teknologi itu buruk, itu tergantung bagi mereka yang menggunakannya. Karena bagaimana ya, soalnya teknologi itu kan mempermudah manusia dalam melakukan banyak hal, dan kita juga mendapatkan bermacam-macam informasi, menemukan berita ataupun mencari segala hal yang kita perlu dari jauh, itu kan kita bisa dapatkan hanya dari dalam teknologi. Contohnya handphone yang kita gunakan sekarang kan, kita membuat video menggunakan tablet dan bisa menentukan tugas. Kalau dulu kan nggak bisa. Nah, bagi aku kalau untuk kebudayaan ini, dia sebenarnya baik sih, seperti yang dibilang di dalam berita tadi, yang dimana dia itu bisa memperkenalkan budaya Indonesia kita ke dunia luar, bisa mengembangkan budaya asli Indonesia kita ke dunia luar. Tapi kadang memang gara-gara teknologi ini juga dia bisa memperusak budaya Indonesia, karena adanya oknum yang nggak bertanggung jawab gitu, yang dimana mereka suka menambah-nambah ataupun mereka suka mencampur dengan budaya-budaya lain, yang kayak kebaya itulah, yang dimana dia mempersempit bajunya, dia memperpendek bajunya kayak tank top yang kayak di Amerika gitu. Itu sih menurut aku. Jadi pengaruh teknologi ke kebudayaan itu sebenarnya tergantung orangnya. Sebenarnya pengaruh teknologi dan budaya ini bukan hanya bagi budaya Indonesia kayak budaya asli kayak tarian ataupun baju-baju, sebenarnya bukan sih. Tapi kita juga bisa lihat contohnya di kegiatan kita sehari-hari gitu. Gimana ya? Misal nih, kan zaman dulu itu kalau kita harus dapat informasi, harus dapat kabar itu kan dari kayak surat gitu kan, dan kita harus nunggunya kayak berminggu-minggu atau berhari-hari bahkan. Tapi sekarang kita udah ada handphone, kita udah ada tablet, udah ada komputer, yang dimana hal itu mempermudah kita dalam melakukan aktivitas. Menurut kamu gimana dengan teknologi dan kebiasaan manusia sekarang? Menurut saya sih manusia sekarang lebih malas saja sih kalau gara-gara teknologi yang di dimana mana-mana untuk dipermudah aja gitu. Sehingga manusia malas. sebenarnya bagi aku, kayak aku bilang tadi, dimana teknologi itu memang tergantung orangnya. Seharusnya manusia itu bisa memikirkan apa yang baik dan buruk, dan juga memang harus ada batasan gitu untuk penggunanya, karena nggak semua orang dan nggak semua umur paham apa yang benar dan apa yang buruk. Dan juga aku ada baca artikel gitu, kalau perkembangan teknologi juga tidak ditentukan oleh nilai-nilai budaya yang ada, tetapi dia justru membentuk budaya baru seperti budaya media, budaya informasi, dan juga budaya virtual. Di satu pihak,
untuk menumbuhkan teknologi diperlukan semacam budaya teknologi, yaitu nilai-nilai budaya yang mendorong perkembangan teknologi, yang dimana yaitu mengikut sertakan daya kreativitas. Jadi dengan adanya teknologi itu kita bisa lebih kreativitas, kita bisa lebih memikirkan hal-hal yang lebih luas. Terus rasionalitas, mental produktif, dan berorientasi ke depannya. Karena yang pastinya makin maju negara dan teknologi juga semakin maju, dan kita juga secara berpikir juga harus semakin maju. Menurut pendapatmu, untuk kedepannya seharusnya apa yang harus kita lakukan agar teknologi ini tidak terlalu berpengaruh buruk bagi manusia? Menurut saya sih caranya sih kalau aja teratur menggunakan teknologi, tahu waktu lah. Tahu waktu. Jadi kalau selama menggunakan teknologi itu jangan sampai kita lupa waktu, jangan sampai lupa keluarga ya. Dan terus ada batasan-batasannya, nggak selalu kita gunakan, karena kita juga kan tinggalnya bareng orang lain juga, bukan sama teknologi. Ya mungkin kedepannya bakal ada kayak teknologi baru seperti robot, karena kan kita sekarang udah diperkirakan kalau kedepannya bakal banyak ada jadi banyak pekerjaan yang akan digantiin sama robot gitu kan. Nah, dan tapi kita juga jangan sampai digantikan. Jangan mau sampai digantikan sama robot-robot itu. Terus kamu masih ada pertanyaan nggak kira-kira seputar ini? Yang pengen kamu tanya? Ini sih, bagaimana teknologi virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR digunakan untuk melestarikan situs budaya kayak gitu? Sebenarnya ini kan VR ini dia menggunakan teknologi yang nggak bisa dilihat sama manusia lain kan, jadi hanya kita yang bisa melihatnya. Menurut aku memang kita harus menggunakan secara bijak, tetapi kan nggak semua orang bisa berpikir secara bijak juga. Jadi menurut aku sih bagi mereka yang bukan menggunakan sih, bagi mereka yang membuat atau yang memproduksi VR ini, mereka sebenarnya harus dapat berpikir lebih jernih, bagaimana mereka harus dapat membuat manusia tidak bergantung pada VR ini. Contohnya kayak membatasi pemakaian. Jadi mereka harus membuat chip ataupun membuat suatu teknologi yang dimana mereka bisa mengatur waktu pemakaiannya atau bisa membuat waktu maksimal pemakaian seperti itu. Kalau menurut kamu gimana? Menurutku sih bagus ya, karena VR ini kan tersebar di mana-mana, jadi dapat melestarikan antara satu daerah dengan daerah lain juga. Ya semua itu memang baik, apa yang dibuat itu memang baik, tapi emang kalau dipakai secara berlebihan kan ya itu nggak bagus. Contohnya kayak kita makan kalau udah kenyang tapi masih dipaksakan bisa buat obesitas ataupun malah membuat lebih sakit. Nah, menurut kamu perubahan dari mereka yang gimana ya, yang harusnya bekerja sendiri, harus bekerja pakai keringat sendiri, dan sekarang ini kan banyak udah dibantu sama teknologi, sama sekarang bahkan udah ada robot yang bisa ngebersihin rumah. Menurut kamu itu gimana? Seperti tadi pekerjaan sekarang kan banyak bisa digantikan oleh robot. Jangan sampai begitulah, karena manusia juga butuh bekerja untuk mendapatkan uang juga, untuk melanjutkan penghasilan hidupnya. Nanti kalau digantikan robot, manusia nggak dapat uang, terus kerja apa? Kan? Mereka juga bergantung pada kehidupan sendiri ya, karena mereka bisa saja mereka nggak dapat uang, mereka jadi pengangguran karena semua hal harus dikerjain sama robot. Aku juga ada baca kalau penggunaan teknologi yang buruk itu gara-gara masyarakat, yang kayak aku bilang, kayak misalnya nih netizen Indonesia tuh sebagai paling tidak ramah di Asia Tenggara, dimana kalau netizen Indonesia kan bisa kita lihat di TikTok atau Instagram gitu, banyak tuh yang hujat-hujat buruk, padahal mereka itu baik sebenarnya. Dan julukan yang sebenarnya tidak bagus, sebenarnya itu julukan yang gak bagus untuk negara kita, untuk negara Indonesia. Karena gimana ya,
kalau kita udah dilihat buruk sama negara lain, gimana dengan yang lain, kayak pasti makin lebih buruk. Menurut kamu cara biar mengatasi hal itu nggak berkembang lebih jauh gimana sih? Sama itu hilangkanlah budaya kayak saling membuli atau gitu-gitu. Ya, Nggak bagus, dapat menjatuhkan mental orang. benar sih, karena apa yang sudah terjadi sampai sekarang ini memang banyak kalau netizen Indonesia, kalau mereka itu menghujat ataupun menjelek-jelekkan, dan itu juga sampai membuat seseorang yang mengupload video atau foto itu sampai bunuh diri kan. Udah ada beberapa kejadian seperti itu karena dia merasa stres, dia merasa gak layak hidup karena sampai dihujat itu kan dia pasti berpikir aku sejelek itu ya, aku gak sepantas itu di dunia, jadi mereka sampai kepikiran untuk bunuh diri. Dan terus sebenarnya kita sendiri yang dapat menentukan seperti apa teknologi digital itu. Yang seperti aku bilang, kalau teknologi itu baik digunakan bagi manusia, tetapi kalau berlebihan sih itu sudah nggak baik lagi, karena ya memang nggak baik aja. Terus menurut kamu kedepannya nih ada nggak sih cara penanganan gitu atau gimana ya, kayak agar hal-hal buruk yang sudah terjadi itu bisa berkurang dan tidak terjadi lagi? Caranya sih Ya, ada pembatasan umur untuk penggunaan media sosial itu sebenarnya bisa sih, karena kan sebagian besar banyak anak-anak ataupun anak-anak yang membuat video joget lah atau video apalah, terus mereka upload dan mereka kadang dapat komen-komen negatif seperti itu. Nah, kalau menurut kamu gimana? kalau saya sih kalau buat video gitu sesuai umurnya lah. Kalau umur yang di bawah itu jangan buat yang aneh-aneh, Iya, karena juga banyak berbahaya aja. iya berbahaya juga, karena gimana ya, Kayak di video-video kayak orang sengaja atau mengadang-adang truk gitu. oh iya. Dan terus kalau misalnya membuat video bagi anak kecil itu kan kadang ada kasus pelecehan bagi anak-anak kecil, karena di luar yang gak kita tahu itu kita gak semua orang itu baik, gak semua orang itu gimana ya, baik di mata orang, baik di mata kita gak mungkin, karena mereka pasti ada niat buruk untuk kita sekarang ini. Terus era digital itu lahir dengan munculnya jaringan internet digital, khususnya teknologi informasi. Jadi semakin majunya era digital itu, kita juga semakin cepat mendapatkan informasi-informasi yang ada. Tetapi sekarang ini malah lebih banyak kasus di mana kita menerima berita-berita hoax. Gimana sih menurut kamu tentang berita hoax yang sekarang rentan terjadi? Banyak sih kasus-kasus berita hoax tersebut. Caranya mengenai berita hoax ya, melihat dari informasinya dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Banyak juga kasus orang yang nggak tahu informasinya tapi menyebarluaskan juga. Sih. Jadi juga ada di beberapa kasus di mana contohnya nih mereka membuat video kecelakaan dan mereka mengatasnamakan selegram yang satu ini, dan itu banyak sih. Aku juga sempat percaya dengan hal-hal itu, tapi setelah aku lihat-lihat lagi, setelah aku mencari informasi lagi, rupanya bukan. Jadi emang berita hoax itu memang berpengaruh besar bagi masyarakat Indonesia khususnya, ataupun apalagi untuk orang tua, karena kan orang tua ini mudah percaya kan, dan mereka juga kadang kalau dapat berita-berita itu mereka kadang mengirimnya ke grup keluarga seperti itu, dan hal itu cepat terjadi dan berita yang disebarkan itu cepat tersebar. Jadi menurut aku sih gimana ya, sebenarnya mending dihilangkan saja, atau pembuat aplikasi ini sebenarnya bisa membuat kayak peraturan khusus di mana mereka juga
bisa membatasi mana yang benar, mana yang salah. Jadi pemberian berita hoax ini tidak tersebar secara luas. Kalau menurut kamu pernah nggak sih mendapati berita hoax ini? Nah, apa sih berita hoaxnya, dan terus kamu gimana cara mengetahuinya kalau itu berita hoax? Sesuai pengalaman kamu. Pernah sih, hitungannya mama lah. Mama mengirim buku video akibat kecanduan gadget. Tapi malahan isinya kayak iklan, malahan iklan Banyak iklan gitu. Iklan game gitu. Kayak iklan pinjol gitu. Terus gimana, reaksi kamu gimana? Reaksi aku sih cuma bilang, itu cuma berita, cuma iklan, hanya sekedar buatan untuk main-main. Jadi itu kayak ada website, terus judulnya itu kayak apa tadi judulnya? Bahaya gadget kan. Tahu-taunya isinya kayak yang game-game yang nggak boleh dimainin gitu. Iklan. Dan juga sekarang kan penyebaran kayak pinjaman online ataupun gimana ya, judi online itu kan udah banyak sekarang ini. Dan juga kadang aku lihat kalau di SMA Santo Yosef ini mereka udah banyak memainin judi sama pinjaman online ini. Kamu pernah nggak sih tertarik sama pinjol ataupun sama judi ini? Kalau saya sih tidak tertarik karena itu dapat merusak kepribadian saya sih. Kalau judi itu kan haram istilahnya. Terus kamu pernah nggak melihat teman kamu yang main judi gitu? Pengalaman saya sih pernah. Terus kamu apain dia? Kayak kamu nasihatin nggak? Saya nasehatin, tapi dianya ya gitu. Jadi dia kayak kamu udah nasehatin nih, tapi dia tetap bangpa, dia tetap main gitu. Jadi memang walaupun udah dinasehatin gitu, sebenarnya emang nggak bisa mempan aja sama orangnya, karena itu juga tergantung orangnya. Kalau dia keras kepala ya dia kadang nggak bisa dipaksa. Ya berarti pembuat teknologi itu ataupun perkembangan teknologi sekarang itu memang membuat banyak hal baik dan juga membuat banyak hal buruk. Yang dimana adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kan, kayak yang pembuat judi itu, mereka bisa saja membuat di website dan mereka membuat iklan, dan nggak tahu kenapa banyak orang yang tertarik. Padahal kan judi itu ataupun pinjaman online itu hoki-hokian, kalau mereka dapat uang banyak, hoki-hokian juga. Dan juga aku ada tetangga di mana dia itu main judi dan dia udah rugi belasan juta. Terus katanya dia nyesel gitu main sampai rugi belasan juta, karena dia sempat menang tuh, katanya sempat menang 5 jutaan. Terus dia rupanya kecanduan. Ya rupanya ternyata mereka itu memang gimana ya, pertama-tama memang dibuat senang terlebih dahulu biar mereka tertarik main. Jadi mereka keterusan deh. Menurut kamu untuk terakhir nih, gimana ya cara penyelesaian dalam perkembangan teknologi, cara penyelesaian dalam teknologi sekarang ini? Karena kan udah banyak masalah yang terjadi, tapi kayak masalah ini tetap terjadi gitu, tetap berlanjut, malah makin berkembang. Gimana sih cara untuk meredakannya ataupun cara untuk menyelesaikannya seperti itu? Cara menyelesaikannya intinya tentukan masalah tersebut, terus baru dipecahkan masalahnya, baru penyelesaiannya ya. Jadi pertama tuh kita emang harus tahu dulu sebenarnya apa sih, kenapa sih masalah ini bisa terjadi. Nah terus baru kita cari-cari ya informasi dengan benar, kita cari-cari cara gimana biar penyelesaian ini bisa selesai kan, masalah ini bisa selesai. Dan terus baru kita bisa bantu-bantu sedikit bagi orang yang terkena dampak-dampak buruknya lah ya.
Eh, Terus di sini ada yang bilang kalau pesannya kemajuan teknologi media sosial online mengubah lanskap kehidupan masyarakat secara signifikan. Nah, jadi maksudnya itu kemajuan teknologi menciptakan situasi yang ketinggalan kebudayaan. Nah, di sini ada berita yang bilang kalau ketinggalan kebudayaan. Berarti teknologi ini memang bukan hanya merubah kebudayaan yang ada, tapi juga malah membuat ketinggalan tuh. Kayak misalnya sebenarnya budaya Indonesia tuh bisa tuh lebih terkenal, bisa lebih dikenal sama banyak orang. Tapi gara-gara teknologi bisa aja lama-lama dirubah, lama-lama dicampur aduk dan budaya asli Indonesia tuh nggak ada kan. Nah mungkin podcast kita sampai sini aja ya, karena udah hampir setengah jam kita ngobrol. Dan ya memang teknologi dan budaya ini memang berpengaruh besar bagi Indonesia. Jadi terima kasih teman-teman, dadah. Udah.